Stellar Transformations, episode 352. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keringat mengalir di dahinya. Tatapan Qin Yu tertuju erat ke puncak, tertuju erat ke anak tangga ke-99 dari tangga penghubung surga. Saat ini, Qin Yu telah mencapai langkah ke-95. Kali ini, Qin Yu telah menggunakan energi spasialnya di awal. Qin Yu juga menjadi lebih terbiasa dengan energi spasial. Dia juga menjadi lebih berpengalaman dalam hal bagaimana melawan penindasan spasial. Energi spasial yang mengelilingi Qin Yu terkadang berfluktuasi seperti gelombang, terkadang berputar seperti pusaran, dan terkadang meruncing seperti kerucut. Pada dasarnya, dia menggunakan energi seminimal mungkin untuk menyingkirkan berbagai macam penindasan spasial, pembatasan spasial, dan ikatan spasial, dan sebagainya. Kali ini seharusnya sedikit lebih baik dibandingkan yang pertama kali. Qin Yu melangkah maju lagi. Langkah ke-96. Terakhir kali, aku sudah mencapai batas kemampuanku setelah sampai di anak tangga ke-96. Setelah melangkah ke anak tangga ke-97, aku langsung tersentak jatuh. Kali ini, sepertinya sedikit lebih baik. Qin Yu merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Qin Yu tidak terburu-buru melangkah ke langkah ke-97. Sebaliknya, dia tetap berada di langkah ke-96 dan mulai membiasakan diri dengan serangan spasial di langkah ini. Orang-orang di bawah semuanya menahan napas. Dahulu, rekor tertinggi hanya mencapai 95 langkah. Namun, Qin Yu telah melampaui itu. Bahkan jika Qin Yu gagal, mereka tetap akan mengaguminya. Mengapa kakak Qin Yu berhenti di anak tangga ke-96? Tanya Shen Tufan dengan bingung. Duan Muyu dan Ku Yin Hou juga menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak mengerti. Dari sudut pandang mereka, mereka percaya bahwa setiap anak tangga dalam rangkaian tangga tersebut menguji pemahaman seseorang tentang hukum spasial dan bahwa tidak ada manfaatnya untuk tetap berada di anak tangga tertentu dalam waktu yang lama. Namun, mereka tidak tahu. Qin Yu sebenarnya sedang mengumpulkan pengalaman. Dia mengumpulkan pengalaman dalam menggunakan energi spasialnya untuk melawan berbagai jenis serangan spasial. Semakin lama Qin Yu berada di sana, semakin banyak pengalaman yang akan dia kumpulkan. Qin Yu bertahan selama 1 jam penuh di anak tangga ke-96 ini. Terakhir kali, Qin Yu langsung terhempas jatuh setelah menginjak anak tangga ke-97. Aku penasaran apa yang akan terjadi kali ini, kata Ku Yin Hou dengan suara rendah. Qin Yu sedang bergerak, kata Hao Jun tiba-tiba. Saat itu, sudah banyak orang yang datang untuk menyaksikan Qin Yu menaiki tangga. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Qin Yu menaiki tangga. Mendengar Qin Yu sedang bergerak, mata mereka semua berbinar. Tatapan mereka sepenuhnya terfokus pada Qin Yu. 1 langkah, Qin Yu telah mencapai langkah ke-97. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Qin Yu sedikit terhuyung di anak tangga ke-97. Namun, dia tetap berdiri. Dia tidak jatuh. Dia berdiri. Ku Yin Hou, Duan Muyu, Shen Tufan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Terakhir kali, Qin Yu langsung terlempar ke bawah begitu dia melangkah ke anak tangga ke-97. Ini menandakan bahwa serangan spasial dari anak tangga ke-97 adalah sesuatu yang tidak mampu ditahan oleh Qin Yu. Namun, mengapa Qin Yu mampu berdiri di anak tangga ke-97 hanya dalam waktu singkat? Kemajuan ini, sungguh, agak terlalu besar. Mungkinkah kemampuan pemahaman spasial seseorang meningkat secepat itu? Gumam Zhou Xian dengan suara rendah penuh tak percaya. Semua orang di bawah sana yang menyaksikan Qin Yu menaiki tangga tidak tahu bahwa, dalam waktu singkat antara pertama kali Qin Yu menaiki tangga dan kedua kalinya, karena selang waktunya sangat pendek, secara alami mustahil bagi pemahamannya tentang hukum spasial untuk meningkat banyak. Sebaliknya, yang berhasil ditingkatkan Qin Yu adalah pengalamannya dalam menggunakan energi spasial untuk melawan serangan spasial. Dia belajar menggunakan sejumlah kecil energi spasial untuk melawan sejumlah besar serangan spasial. Tetaplah gigih, tetaplah gigih. Qin Yu menggunakan taktik yang sama seperti yang ia gunakan pada langkah ke-96 untuk langkah ke-97. Ia tidak terburu-buru melangkah maju. Sebaliknya, ia mulai membiasakan diri dengan serangan spasial tingkat yang lebih tinggi. Terkadang, tubuh Qin Yu akan bergoyang. Namun, dia akan dengan cepat mengendalikan energi spasial di sekitarnya. Pada saat ini, energi spasial telah begitu tertekan sehingga menyebar ke area seluas 1 meter di sekelilingnya. Qin Yu dengan panik menyesuaikan metode perlawanan energi spasial terhadap tekanan spasial tersebut. Aku merasa seperti perahu kecil di tengah samudera yang bergelombang dahsyat dan bisa terbalik kapan saja. Qin Yu merasa sangat lelah.
Setiap kali menerima serangan spasial, dia merasa seolah-olah telah mencapai batas kemampuannya. Setiap serangan spasial selalu menantang batas kemampuan Qin Yu. Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka. Bang! Sebuah kesalahan kecil dan Qin Yu tersentak jatuh dari tangga. Tekanan spasial yang mengerikan itu telah menghancurkan tulang dada Qin Yu. Seluruh dadanya penyok. Tak berdaya, Qin Yu jatuh ke tanah. Saudara Qin Yu, Duan Muyu, Ku Yinho, dan yang lainnya segera datang untuk membantu Qin Yu. Luka Qin Yu sembuh dalam waktu singkat. Setelah sedikit menggerakkan tubuhnya, noda darah di bajunya pun menghilang. Apakah kau baik-baik saja? Duan Muyu menatap Qin Yu. Saat ini, Qin Yu memiliki ekspresi yang sangat tenang. Tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya. Hal ini membuat Duan Muyu khawatir tentang keadaan pikiran Qin Yu. Aku baik-baik saja, Qin Yu berkata. Namun, pandangannya masih tertuju pada anak tangga ke-99 dari tangga penghubung surga. Kumpulkan pengalaman, begitu aku mampu berdiri tegak di anak tangga ke-97, aku akan melanjutkan ke anak tangga ke-98. Dan begitu aku mampu menahan anak tangga ke-98 sedikit saja, aku akan segera melangkah ke anak tangga ke-99. Sekalipun aku langsung terhempas ke bawah, setidaknya aku sudah mencapai puncak. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Ide Qin Yu sangat bagus. Dari sudut pandang Qin Yu, tampaknya dia memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Saudara Qin Yu, apa yang kau lakukan? Kata Ku Yinho dengan terkejut. Pada saat itu, semua orang di sekitarnya terkejut. Itu karena Qin Yu sekali lagi mulai menaiki tangga. Dia telah gagal 2 kali, namun dia benar-benar berencana untuk melakukannya lagi. Tak seorang pun mengerti apa yang dipikirkan Qin Yu. Mungkinkah Qin Yu ini berpikir bahwa mendaki tangga penghubung surga akan meningkatkan pemahamannya tentang hukum spasial? Kata Zhou Xian sambil mengerutkan kening. Semua orang di sini tidak mengerti apa yang dipikirkan Qin Yu. Namun, Qin Yu terus menaiki tangga lagi. Sekali lagi, Qin Yu menaiki anak tangga ke-97. Qin Yu sekali lagi berhenti di anak tangga ke-97. Dia mulai membiasakan diri dengan berbagai jenis serangan spasial. Jika aku tidak mampu berdiri tegak di anak tangga ke-97, maka kurasa aku akan langsung terhempas jatuh begitu melangkah ke anak tangga ke-98. Qin Yu sangat tahu jarak antara setiap anak tangga. Setelah menutup matanya, Qin Yu bahkan mampu memvisualisasikan berbagai jenis serangan spasial. Dia terus berusaha sekuat tenaga untuk berdiri teguh di tengah berbagai jenis serangan spasial tersebut. Setelah sekitar 1 cangkir teh, Qin Yu kembali tersentak jatuh. Qin Yu bangkit berdiri dengan 1 tangan di tanah. Dia menatap puncak tangga penghubung surga. Rasanya seperti berjalan di atas tali. Kapan saja, aku bisa terhempas jatuh. Aku masih belum bisa berdiri dengan benar-benar stabil. Tak lama kemudian, tanpa mempedulikan kata-kata yang diucapkan orang-orang di sekitarnya, Qin Yu sekali lagi melangkah ke tangga penghubung surga. Duan Muyu, Ku Yinho, dan Shen Tufan saling melirik. Kemudian mereka berjalan ke samping dan duduk bersila dengan tenang. Mereka tidak lagi berusaha untuk mengatakan apapun. Adapun orang-orang lain, mereka pun perlahan bubar. Qin Yu itu, kalau dia mau menyiksa dirinya sendiri, silakan saja. Zhou Xian mencibir dengan suara rendah. Kemudian dia juga berjalan ke samping dan tidak lagi mempedulikan Qin Yu. Bang! Qin Yu sekali lagi tersentak jatuh ke tanah. Duan Muyu yang duduk bersila di sampingnya membuka salah satu matanya dan melirik Qin Yu. Duan Muyu sudah lupa berapa kali Qin Yu menaiki tangga itu. Sudah setengah tahun berlalu. Sepanjang setengah tahun itu, Qin Yu terus berusaha menaiki tangga. Dan terus-menerus, dia jatuh. Dalam setengah tahun itu, Qin Yu secara mengejutkan tetap berada di anak tangga ke-97 sepanjang waktu. Dia sama sekali tidak mencoba melangkah lebih jauh. Qin Yu, Duan Muyu merasa ingin mengatakan sesuatu. Seandainya aku segigih Qin Yu saat itu, mungkin kesimpulannya akan berbeda. Kesedihan tiba-tiba terpancar dari mata Duan Muyu. Wajahnya memucat. Tidak, bertahan. Aku sudah sampai pada titik ini, jika aku memaksakan diri untuk terus bertahan, lalu apa gunanya aku bisa mendapatkannya? Qin Yu mengira bahwa tidak banyak hal yang dapat menyebabkan pikiran Duan Muyu goyah. Seorang pria yang dianggap sempurna. Namun, saat ini, tubuhnya sedikit gemetar karena kesakitan. Hanya dalam sekejap, Duan Muyu telah sepenuhnya menenangkan pikirannya. Menyerahlah ketika seharusnya. Tak lama kemudian, Duan Muyu memejamkan matanya. Itu masih langkah ke-97. Saat ini, Qin Yu telah berdiri selama hampir 1 jam di anak tangga ke-97. Energi spasial di sekitarnya berubah dengan sangat cepat. Dengan kecerdasan luar biasa, mereka menahan berbagai serangan yang berbeda. Itu saja, saya bisa melanjutkan sekarang. Tatapan Qin Yu seketika menjadi tajam. Dia melangkah. Saat ini,
Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Qin Yu. Selama setengah tahun, Qin Yu terus-menerus mencoba menaiki tangga. Karena itu, ia telah membuat orang-orang mati rasa terhadap pendakian dan jatuhnya ia dari tangga. Bahkan ada orang yang percaya bahwa Qin Yu sudah gila. Oleh karena itu, wajar saja jika tidak ada yang menyadari bahwa Qin Yu telah melangkah ke anak tangga ke-98. Saat menginjak anak tangga ke-98, Qin Yu merasakan tubuhnya tiba-tiba tersentak. Namun, mata Qin Yu memerah dan ia segera mengendalikan energi spasial secara histeris untuk melawan tekanan spasial. Hanya sedikit lagi, hanya satu langkah lagi. Di anak tangga ke-98, Qin Yu merasa seolah-olah ia berada di ambang kehancuran. Ia merasa bahwa ia bisa saja terhempas jatuh dari anak tangga ke-98 kapan saja. Ia tak lagi mempedulikan hal lain dan melangkah maju. Langkah ke-99, tepat setelah Qin Yu melangkah ke anak tangga ke-99, dia merasakan gelombang tekanan spasial yang tak tertahankan. Tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan tekanan spasial tersebut, Qin Yu langsung terhempas ke bawah. Bang! Qin Yu terhempas keras ke tanah. Beberapa tulangnya patah akibat tekanan ruang. Darahnya memerah di permukaan tubuhnya. Namun, Qin Yu tersenyum. Meskipun waktunya sangat singkat, namun aku tetap berhasil melangkah ke anak tangga ke-99. Qin Yu merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Jika para Dewa Agung menepati janji mereka, karena aku telah melangkah ke anak tangga ke-99, mereka seharusnya muncul untuk menemuiku. Qin Yu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Dalam benaknya, air mata meteorit memancarkan seberkas cahaya hijau. Dalam sekejap mata, luka Qin Yu sembuh total. Qin Yu berdiri, dia memandang ketiga istana di sisinya. Tiba-tiba, Hao Jun muncul di depan pintu masuk istana bebas. Ketekunan Qin Yu sungguh menakjubkan. Dia akhirnya mencapai langkah ke-99 dari tangga penghubung surga. Dewa Agung tanpa batasan telah memerintahkan, Qin Yu diizinkan memasuki istana tanpa batasan. Suara Hao Jun yang jernih dan lantang menggema di seluruh pulau levitasi. Ah! Semua orang yang mendengar suara itu terkejut. Bahkan Duan Muyu yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup pun membuka matanya karena terkejut. Dia menatap Qin Yu. Apa? Dia berhasil menaiki anak tangga ke-99. Zhou Xian yang saat itu sedang tersenyum dan mengobrol dengan Yao Lin langsung menoleh. Dia menatap Qin Yu. Ada rasa tidak percaya di matanya. Duan Muyu, Ku Yinho, Shen Tufan, dan semua orang lainnya telah berkumpul di sini. Mereka semua menatap Qin Yu dengan ekspresi terkejut. Qin Yu saat ini tersenyum. Duan Muyu berjalan menghampiri Qin Yu. Di matanya terpancar keter Zhen Jing'an, seruan kagum, pengalaman, dan kekaguman. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berseru, Qin Yu, aku benar-benar tidak pernah menyangka kau mampu mencapai langkah ke-99. Aku, Duan Muyu, mengagumimu. Ku Yinho juga berjalan mendekat. Ia memiliki ekspresi gembira di matanya. Qin Yu, kau benar-benar berhasil naik ke tingkat 99, aku juga mengagumimu. Dan aku, Shen Tufan juga berjalan mendekat. Tidak seperti Zhou Xian, Qin Yu telah berusaha sekuat tenaga untuk menaiki tangga itu berulang kali. Orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak tahu berapa kali Qin Yu gagal dalam setengah tahun terakhir ini. Namun, mereka tahu bahwa Qin Yu telah gagal berkali-kali setiap hari. Dia telah berulang kali mencoba menaiki tangga itu selama setengah tahun. Qin Yu akhirnya berhasil. Dia yang bukan seorang raja dewa justru berhasil mendaki hingga puncak tangga penghubung surga. Ini adalah sebuah rekor di seluruh alam ilahi. Saudara Qin Yu, yang mulia dewa sedang menunggumu di istana bebas. Suara Hao Jun terdengar dari atas. Qin Yu sedikit mengangguk lalu berkata kepada Duan Muyu, Shen Tufan, dan mereka sambil menggenggam tangannya. Semuanya, aku akan naik ke sana dulu. Duan Muyu dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, Qin Yu menaiki tangga menuju istana bebas. Sebagian besar orang-orang itu memandang Qin Yu dengan tatapan kagum. Adapun Zhou Xian yang telah menerima hadiah dari Dewa Petir Penghukum, ia malah merasa kesal. Qin Yu juga akan menerima hadiah dari Dewa Agung. Pada saat itu, hanya dia dan Qin Yu yang telah memperoleh hadiah yang diberikan oleh Dewa-Dewa Agung. Namun, Qin Yu memperolehnya dengan mendaki 99 anak tangga-tangga penghubung surga. Bagaimana dengan dia, saudara Hao Jun? Setelah menaiki tangga, Qin Yu menyapa Hao Jun. Yang mulia dewa berada di taman di belakang istana bebas. Hao Jun menunjuk jalan ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih. Kemudian dia melangkah masuk ke istana bebas. Akhirnya aku berhasil. Sambil berjalan di jalan, Qin Yu merasakan sedikit kegembiraan. Namun, saat mendekati pintu masuk taman, Qin Yu merasa sedikit gugup. Yang Maha Agung, dia akan segera bertemu dengan seorang Dewa Agung.
Para dewa agung yang konon sangat misterius dan sulit ditemukan. Bahkan dewa pengrajin Cheu Yuan pun belum pernah bertemu dengan dewa agung sebelumnya. Namun, dia, Qin Yu, segera dapat bertemu dengan seorang dewa agung. Dengan satu langkah, Qin Yu berjalan melewati pintu masuk taman. Qin Yu segera menenangkan pikirannya. Lebih tepatnya, suasana taman yang sederhana, tanpa hiasan, dan tenang telah memengaruhi Qin Yu. Setelah memasuki taman, Qin Yu melihat sekeliling. Sosok yang angkuh, menyendiri, dan kurus. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan membelakangi Qin Yu. Qin Yu segera memusatkan perhatiannya pada sosok kurus berjubah ungu itu. Dari penampilannya dari belakang, dia pasti seorang pria. Jantung Qin Yu mulai berdebar lebih kencang, apakah pria ini adalah dewa agung tak terbelenggu yang legendaris? Saat Qin Yu menatapnya, pria berjubah ungu itu juga menoleh. Bagaimana rupa sang dewa agung tanpa batas? Qin Yu tak bisa mengalihkan pandangannya dari pria berjubah ungu itu. Ketika pria berjubah ungu itu berbalik dan menghadap Qin Yu, fokus Qin Yu justru tertuju pada mata pria itu. Mata itu sebenarnya berwarna merah gelap. Bukan, itu bukan mata berwarna merah gelap, melainkan, baru setelah Qin Yu dengan saksama memeriksa pria berjubah ungu di hadapannya, ia menyadari bahwa mata pria itu memancarkan cahaya merah samar. Mata pria berjubah ungu itu sebenarnya berwarna hitam. Namun, saat pria berjubah ungu itu menatap Qin Yu, matanya memancarkan cahaya merah samar. Karena itu, ketika Qin Yu pertama kali melihat pria berjubah ungu itu, dia mengira matanya berwarna merah gelap, memancarkan cahaya merah. Qin Yu terkejut. Qin Yu mengenal banyak orang. Namun, sangat sedikit dari orang-orang yang dikenalnya memiliki mata yang memancarkan cahaya merah. Fei Fei, benar, Fei Fei. Wujud asli Hou Fei adalah kera air bermata api. Ketika dia memeriksa sesuatu dengan saksama, matanya yang semula hitam akan memancarkan cahaya merah samar. Itu sangat mirip dengan pria berjubah ungu di hadapannya ini. Mata pria berjubah ungu itu mampu memancarkan cahaya merah, mungkinkah dia adalah kera air bermata api? Atau mungkin dia berlatih semacam teknik bela diri khusus? Bertanya kepada Qin Yu adalah tindakan yang tidak sopan. Itu karena kekuatan pria di hadapannya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Qin Yu saat ini adalah dewa langit tingkat tinggi, seseorang yang kekuatannya tidak bisa ia pahami, itu berarti orang tersebut setidaknya adalah Raja Dewa. Junior ini adalah Qin Yu. Apakah seniornya mungkin senior yang mulia tak terikat? Qin Yu membungkuk dengan hormat. Sudut mulut pria berjubah ungu itu sedikit terangkat. Tatapannya tertuju pada Qin Yu. Qin Yu, tidak buruk. Seperti yang kau bayangkan, aku adalah dewa tertinggi yang tak terkekang. Mari, kita duduk dan mengobrol. Dewa agung tanpa batasan itu tersenyum. Qin Yu tidak merasakan sedikit pun tekanan darinya. Seolah-olah pria berjubah ungu itu adalah manusia biasa. Namun, manusia biasa tidak akan seperti pria berjubah ungu yang tidak bisa dilihat tembus oleh Qin Yu. Saat itu, sang dewa agung tanpa batas telah duduk. Ia melirik Qin Yu, menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Silakan duduk." Ya, Qin Yu segera duduk di kursi. Kau tak perlu terlalu berhati-hati. Bayangkan saja kau sedang mengobrol dengan sesepuh klanmu sendiri. Sang dewa agung tanpa batas mampu merasakan bahwa Qin Yu terlalu berhati-hati. Jangan terlalu berhati-hati. Qin Yu merasa getir di hatinya. Ya Tuhan, pria di hadapannya ini adalah seorang dewa agung. Bahkan dewa pengrajin Cheu Yuan pun belum pernah bertemu dengan seorang dewa agung. Ketika dewa agung tanpa batas menyuruh Qin Yu untuk rileks, hal itu justru membuat Qin Yu merasa semakin tidak rileks. Sang dewa agung tanpa batas mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kau bisa dianggap cukup baik. Di hadapanku, setidaknya, kau berhasil menunjukkan penampilan yang tidak terganggu." Kedelapan kaisar bijak agung itu bahkan tidak mampu menunjukkan penampilan yang tidak terganggu di hadapanku. Qin Yu tidak mampu menahan keterkejutannya. 8 kaisar bijak agung. Sang dewa agung tanpa batas melanjutkan sambil tersenyum. Kali ini, alasan terpenting mengapa aku memutuskan untuk menemuimu adalah karena kau telah berhasil melangkah ke anak tangga ke-99 dari tangga penghubung surga. Menurut aturan yang telah kami tetapkan, karena kau telah berhasil mencapai puncak tangga penghubung surga, salah satu dari kami 3 dewa agung harus datang menemuimu. Karena itu, aku datang menemuimu. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu tentang apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Qin Yu, soal pencarian calon suami, karena kakak bela diri tertua saya cukup tertarik, kakak bela diri kedua saya dan saya juga jadi tertarik. Saat Dewa Surgawi tak terkekang mengatakan ini, senyum Qin Yu pun terhenti.
Qin Yu dapat menebak bahwa orang-orang yang disebut oleh Dewa Agung Tanpa Batas sebagai kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki kedua hanya bisa jadi adalah Dewa Agung Hukuman Petir dan Dewa Agung Bulu Melayang. Hati Qin Yu mulai tergerak. Dewa Agung Tanpa Batas ini mengatakan bahwa Dewa Agung Bulu Melayang cukup tertarik pada pencarian calon suami, yang menyebabkan dia dan Dewa Agung Hukuman Petir juga tertarik. Dari sini saja, orang bisa tahu bahwa Dewa Agung Bulu Melayang memiliki status yang jauh lebih tinggi. Hanya saja, mengapa Dewa Agung Bulu Melayang tertarik pada pencarian calon suami? Qin Yu tidak dapat memahami alasannya. Mungkin pencarian calon suami yang dilakukan liar di depan umum akan sangat berpengaruh bagi alam ilahi, tetapi mengapa Dewa Bulu Melayang itu tertarik padanya? Aku berpikir, mengapa kakak bela diri tertuaku tertarik pada pencarian calon suami? Sang Dewa Agung Tanpa Batas mulai mengerutkan kening. Sayangnya, aku tidak dapat memahami alasannya. Qin Yu menatap Dewa Agung Tanpa Batasan di hadapannya. Qin Yu tahu bahwa Yang Mulia Surgawi Tanpa Batas adalah orang yang berhasil merebut kesempatan dan menjadi Yang Mulia Surgawi yang baru dalam perang 6 kuadriliun tahun yang lalu. Saat aku mengikuti kakak bela diri tertua dan juga mulai memperhatikan pencarian calon suami ini, aku jadi memperhatikanmu. Sang Dewa Agung Tanpa Batas tersenyum sambil menatap Qin Yu. Saat aku memperhatikanmu, tentu saja aku juga memperhatikan kedua saudaramu, Hou Fei dan He Yu. Qin Yu benar-benar fokus. Dia sedikit khawatir, mengapa Dewa Agung Tanpa Batas ini menyebut Fei Fei dan Xiao Hei. Qin Yu, meskipun kecepatan kultivasimu cepat, kau juga bisa dianggap sebagai seseorang yang telah melalui banyak pasang surut. Dengan demikian, kecepatan kultivasimu masih bisa dianggap logis. Namun, ada satu hal yang membuatku bingung. Kakakmu itu, He Yu, sepertinya dia memiliki pemahaman tentang hukum temporal, bukan? Dewa Surgawi yang tak terkekang mengerutkan kening. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Jalur tombak cahaya mengalir, milik He Yu adalah penerapan hukum temporal secara tepat. Menurut akal sehat, seseorang tidak dapat memahami hukum duniawi tanpa mencapai tahap Raja Dewa. Aku juga pernah bertanya kepada kakak bela diri tertuaku tentang masalah ini. Jawaban dari kakak bela diri tertuaku juga membingungkanku untuk beberapa waktu. Haha, aku sudah terlalu banyak bicara, Sang Dewa Agung Tanpa Batas tersenyum saat mengatakan itu. Tanggapan kakak tertua marsial. Qin Yu menjadi penasaran. Bagaimana tepatnya Sang Dewa Bulu Melayang menjawab. Qin Yu tahu bahwa dengan kemampuan luar biasa dari para Dewa Agung, berbagai gerakan yang dia dan saudara-saudaranya miliki kemungkinan besar semuanya berada dalam pengetahuan para Dewa Agung. Dewa Agung tak terkekang senior. Qin Yu membuka mulutnya. Sang Dewa Agung Tanpa Batas melihat Qin Yu berbicara, matanya berbinar. Ada apa? Hadiahnya. Yang paling diinginkan Qin Yu adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Agung. Tujuan pertemuannya dengan Dewa Agung yang tak terikat adalah persis untuk itu. Namun, meskipun Dewa Agung yang tak terikat mengatakan banyak hal kepadanya, dia tidak menyebutkan apapun tentang hadiah tersebut. Qin Yu pun mulai merasa cemas. Jika dia tidak mendapatkan hadiah, bagaimana dia akan mengatasi pencarian calon suami? Sekalipun dia melihat Dewa Agung, jika dia tidak mendapatkan hadiah, dia tetap tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kandidat pilihan pertama melawan Zhou Xian. Namun, bisakah Qin Yu secara pribadi menyebutkan keinginannya untuk mendapatkan hadiah? Yang Mulia Dewa Tertinggi yang tak terikat, saya ingin tahu apa yang dikatakan kakak bela diri tertua senior. Saya juga bingung bagaimana Xiao Hei mampu memahami sebagian dari hukum duniawi. Qin Yu mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mampu meminta hadiah. Secercah senyum terlintas di mata Sang Dewa Agung Tanpa Batas. Sebagai seorang Dewa Agung, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yu? Namun, Sang Dewa Agung Tanpa Batas tetap mempertahankan ekspresi datarnya saat berkata, apa yang dikatakan kakak bela diri tertua saya? Ketika kakak kedua saya dan saya bertanya kepada kakak bela diri tertua saya tentang masalah ini, dia berkata, pasti ada alasan mengapa sesuatu itu ada. Tidak perlu bertanya tentang itu, dan tidak perlu menyelidiki. Pasti ada alasan mengapa sesuatu itu ada. Qin Yu terkejut dengan reaksi Dewa Bulu Melayang itu. Tak lama kemudian, Qin Yu menjadi penasaran. Mengapa Yang Mulia Surgawi Tanpa Batas dan Yang Mulia Surgawi Penghukum Petir pergi dan bertanya kepada Yang Mulia Surgawi Bulu Melayang saat mereka menjadi bingung? Qin Yu menundukkan kepala dan menghembuskan napas. Ia menyingkirkan kebingungan yang ada di benaknya. Yang paling dikhawatirkan Qin Yu saat ini adalah hadiah itu, hadiah yang diberikan oleh Dewa-Dewa Agung. Qin Yu mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Surgawi yang tak terkekang. Sang Dewa Agung Tanpa Batas masih tersenyum tipis. Melihat ekspresi Qin Yu saat ini, ia bahkan menunjukkan ekspresi bingung kepada Qin Yu. Seolah-olah ia bertanya, ada apa? Namun, mungkinkah Qin Yu meminta hadiah? Kecemasan.
Haha, sang Dewa Agung tanpa batas tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sungguh lucu, Qin Yu, seandainya ada cermin, lihatlah ekspresi wajah dan tatapan matamu saat ini, sungguh lucu. Haha, sang Dewa Agung tanpa batas tiba-tiba memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat berlebihan. Ayo, lihat sendiri. Sang Dewa Agung tanpa batas melambaikan tangannya. Banyak tetesan air berkumpul. Mereka membentuk sebuah cermin. Cermin itu memuat ekspresi yang sebelumnya dimiliki Qin Yu. Kegugupan, antisipasi, keraguan, kecemasan, tatapan itu, ekspresi wajah itu, memang sungguh menakjubkan. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku juga tahu apa tujuan kalian semua yang berpartisipasi dalam pencarian calon pengantin pria ini. Sang Dewa Agung tanpa batasan membalikkan tangannya. Sebuah labu berwarna perunggu muncul di telapak tangannya. Tatapan Qin Yu langsung tertuju pada labu itu. Sang Dewa Agung yang tak terkekang menghela napas. Meskipun kita adalah Dewa Agung, tapi harta karun spiritual Grand Mist ini adalah benda-benda yang lahir dari dunia. Kita pun hanya memiliki sedikit sekali darinya. Labu mata air giok ini adalah harta karun spiritual Grand Mist yang secara tidak sengaja kutemukan saat menjelajahi kosmos. Kau bisa memilikinya. Labu giok itu mulai melayang dari tangan Dewa Agung yang tak terkekang. Labu itu langsung melayang ke arah Qin Yu. Qin Yu menerima labu mata air giok dan segera meneteskan setetes darah di atasnya. Meneteskan darah di atasnya hanyalah langkah pertama untuk memurnikan harta spiritual Grand Mist. Namun, begitu dia meneteskan darah di atasnya, setidaknya dia akan mengendalikan labu mata air giok tersebut. Labu mata air giok, ia mampu melepaskan ikatan mata air giok, menyerang. Qin Yu segera memahami fungsi umum labu mata air giok. Pada saat yang sama, ia juga memiliki penilaian kasar tentang labu mata air giok. Labu mata air giok ini adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2. Mampu menganugerahiku harta spiritual Grand Mist kelas 2, itu sudah sangat bagus. Qin Yu sangat puas. Itu karena dia tahu bahwa harta spiritual Grand Mist kelas 1 sangat langka di seluruh alam ilahi. Sebagian besar Raja Dewa di alam ilahi menggunakan harta spiritual Grand Mist kelas 2 sebagai senjata mereka. Dewa pengrajin Cheu Yuan hanya dikenal sebagai dewa pengrajin karena ia berhasil membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1. Dari sini, dapat disimpulkan betapa langkanya harta spiritual Grand Mist kelas 1 tersebut. Kalau begitu, kurasa kau sudah sangat puas sekarang setelah mendapatkan labu mata air giok ini, kan? Kata sang surgawi agung yang tak terkekang sambil tersenyum tipis. Kau bisa keluar sekarang. Qin Yu membalikkan tangannya dan mengambil labu mata air giok. Kemudian dia membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih, senior yang mulia surgawi yang tak terikat. Sang Dewa Agung tanpa batas melambaikan tangannya dan berkata, kau boleh pergi. Qin Yu segera membungkuk sekali lagi. Kemudian dia berbalik dan pergi. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk taman, Dewa Agung yang tak terikat itu berbicara. Qin Yu, sebelum kau pergi, izinkan aku memberitahumu tentang hal lain. Qin Yu langsung berhenti. Dia berbalik dan menatap Dewa Surgawi tak terikat. Senior Dewa Surgawi tak terikat, silakan. Sang Dewa Agung tanpa batas tersenyum dan berkata, sudah kukatakan sebelumnya bahwa kakak bela diri tertuaku sangat tertarik dengan pencarian calon suami ini. Jadi, kali ini, bukan hanya kakak bela diri keduaku dan aku, bahkan kakak bela diri tertuaku pun berada di salah satu pulau yang mengelilingi Istana Laut Gunung. Dewa Bulu Melayang berada di salah satu pulau di sekitar Istana Laut Gunung. Qin Yu sangat terkejut. Tentu saja, karena kakak bela diri tertua saya adalah kakak bela diri tertua saya, jika dia ingin bertemu denganmu, kamu pasti akan mengetahuinya. Jika dia tidak ingin bertemu denganmu, maka saya rasa bahkan jika kamu mencari di lebih dari 3.000 pulau di sekitarnya, kamu tetap tidak akan dapat menemukannya. Sang Dewa Agung tanpa batas tersenyum dan berkata, alasan mengapa saya mengatakan ini adalah untuk memberitahu kamu agar tidak terburu-buru kembali dan tetap tinggal di sini. Mungkin kamu bisa bertemu dengan Dewa Agung Bulu Melayang. Jika kamu bisa bertemu dengannya, maka kamu akan sangat beruntung. Kakak bela diri tertua saya tidak miskin seperti saya dan kakak bela diri kedua saya miskin. Qin Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, Qin Yu dapat merasakan betapa beruntung dan menakjubkannya jika seseorang dapat bertemu dengan Dewa Bulu Melayang yang misterius. Dewa Bulu Melayang itu pasti memiliki lebih banyak harta karun daripada Dewa Petir Hukuman dan Dewa Tanpa Batas. Tidak heran Zhou Xian masih tetap di sini bahkan setelah mendapatkan hadiah dari Raja Dewa Penghukum Petir. Qin Yu tiba-tiba menyadari. Terima kasih, Yang Mulia Dewa Tertinggi yang tak terkekang, atas bimbingan Anda, ucap Qin Yu penuh rasa terima kasih. Sang Dewa Agung tanpa batas tersenyum tipis. Kemudian dia menghilang dari taman. Qin Yu berjalan keluar dari istana bebas. Dia melihat ke bawah. Saat itu ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi di sekitar istana Laut Gunung.
Ketika Qin Yu berjalan keluar, semua orang itu menoleh ke arah Qin Yu. Setelah menuruni anak tangga, Qin Yu berjalan menghampiri Duan Mu Yu dan mereka. "Saudara Qin Yu, selamat, selamat," Ku Yinho berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Duan Mu Yu dan Shen Tufan juga menatap Qin Yu dengan senyum di wajah mereka. Duan Mu Yu kemudian bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Saudara Qin Yu, apakah kau berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Dewa Agung setelah bertemu dengan Dewa Agung yang tak terbatas?" Seketika itu juga, telinga orang-orang di sekitarnya langsung terangkat. Zhou Xian bahkan menatap Qin Yu dengan tatapan membara. Qin Yu tersenyum tipis. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan labu perunggu itu. Tatapan belasan orang lainnya semuanya tertuju pada labu perunggu tersebut. Harta karun spiritual Grand Mist memiliki aura khusus yang hanya dimiliki oleh harta karun spiritual Grand Mist. Selain itu, senjata yang dibuat jarang sekali memiliki penampilan seperti labu. Labu, pada umumnya, lahir dari dunia. Harta karun yang lahir dari dunia pada umumnya adalah harta karun spiritual Grand Mist. Duan Mu Yu dan mereka yang memiliki penglihatan tajam sudah membuat perkiraan dalam pikiran mereka. Ekspresi Zhou Xian menjadi semakin buruk. "Saudara Qin Yu, dewa tertinggi tanpa batasan juga menganugerahimu harta spiritual Grand Mist," seru Ku Yinho. "Tepat sekali," kata Qin Yu sambil mengangguk.